Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan tentang unit 7, yaitu tentang perkembangan efektif. Baik, materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Dini, silakan. Baik, terima kasih Dinda Sainia. Perkembangan afektif, setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan dapat memahami perkembangan emosi, memahami perkembangan nilai, moral, dan sikap. Perkembangan emosi, kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Yang kesatu, pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Itu disebut warna afektif. Jadi, emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Yang kedua, karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Di bawah ini ada beberapa kondisi emosional, yaitu yang kesatu, cinta atau kasih sayang. Kedua, gembira. Ketiga, kemarahan dan permusuhan. Dan terakhir, ketakutan dan kecemasan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari, dengan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosional terhadap tingkah laku. Selanjutnya, yang nomor 4, perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Yang kelima, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh bertanggung jawab. Lalu perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Antara lain, yang kesatu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tegang rasa. Dan yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk perbuatan, dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur sebagai perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Selanjutnya, dengan demikian, keterkaitan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengalaman nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenalkan terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud.
Perwujudan nilai moral dan sikap tidak terjadi dengan sendiri tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja, yaitu yang ke-1 menciptakan komunikasi, dan yang terakhir menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Cukup sekian presentasi kami tentang Unit 7 yaitu perkembangan efektif. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.